Pasok ka. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film dari Filipina yang berjudul menceritakan seorang pemuda ojek online yang terpesona dengan customernya sendiri. Begitupun sebaliknya. Namun, sang pemuda sendiri telah mempunyai kekasih. Apakah semua akan berjalan lancar? Atau ada hal terselubung di balik kedekatannya tersebut? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ringo. Ia bekerja sebagai ojek online di sebuah kota di Filipina. Dalawang cappuccino po. Sige, sandali lang sir ha. Di setiap dia bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk mengambil barang-barang gratisan dan mencicipi makanan atau minuman dari customernya terlebih dahulu. Ini ia lakukan untuk penghematan biaya hidup dikarenakan penghasilan Ringo yang setiap harinya tidak pasti dan serba kekurangan. Ringo tinggal di sebuah kontrakan bersama kekasihnya yang bernama Sarah. Terlihat di sana mereka sering cekcok dikarenakan penghasilan Ringo yang selalu tidak cukup dan sering ditipu akibat orderan fiktif dari customernya. Apalagi Sarah kini tengah mengandung anak buah hati hasil bercocok tanamnya dengan Ringo. Tentunya Ringo butuh dana lebih untuk biaya persalinan dan pernikahan mereka nantinya. Pada esok paginya, Ringo berencana mendaftar di perusahaan ojol yang lainnya dengan harapan mendapat gaji yang lebih besar dan bisa mensejahterakan keluarga kecilnya nanti. Di suha na lang. Bakit naman? Naglilihi ka. Sige na. Singkat cerita, Ringo pun tiba di kantor ojol tersebut. Setelah mengisi data diri dan interview sejenak, dia pun langsung diterima bekerja pada hari itu juga. Diketahui perusahaan ojol tersebut bernama Siklo. Setelah itu, Ringo pun kembali ke pangkalan ojek lamanya guna berpamitan dengan rekan-rekannya. Di sana terlihat temannya sangat stres dikarenakan menerima orderan fiktif dari seorang customer. Sebagai rasa empati, sebagai sesama teman ojol, dan sebagai rasa bersyukur sudah diterima bekerja, Ringo akhirnya membeli makanan tersebut dan membagikannya kepada teman-temannya yang lain. Salamat Ringo. Mga tropa oh. Tara, Nag-blow out si Ringo. Meriendahin niyo na yan. Salamat sa iyo Ringo ha. Lalu pada malam harinya, Ringo pun mendapat orderan ke tempat seorang konglomerat bernama Pablito. Saat akan mengambil foto sebagai tanda penerimaan barang, security di sana menghalangi Ringo hingga terjadi sedikit percekcokan. Malis ka na! Ano ba hinintay mo? Alis! Diketahui, Pablito ternyata seorang bos mafia yang berkedok sebagai seorang pendeta di sebuah gereja. Di balik layar, ia telah menjalankan bisnis haramnya tersebut. Dan di satu sisi, ia disegani sebagai pemuka agama, sehingga ia banyak jamaat setia sebagai pengikutnya. Dan pada hari ulang tahun Pablito yang ke-50 itu, terlihat ia banyak mengundang jemaat-jemaatnya untuk memberkatinya. Di sana terlihat juga ibu Pablito yang bernama Inang dan kekasihnya yang bernama Amanda. Hanya sang ayah yang tidak hadir di acara tersebut. Bisa dikatakan Pablito dan ayahnya yang bernama Amang punya hubungan yang kurang harmonis. Dikarenakan ketidaksukaan ayahnya itu terhadap Pablito yang tidak becus mengurusi bisnis warisannya, sehingga banyak anak buahnya yang tertangkap. Sorry Pak. Sorry. Suatu hari, terlihat telah terjadi insiden di jalan
yang melibatkan seorang wanita cantik yang bernama Samara. Di sana, kebetulan Ringo berada di tempat kejadian dan berusaha menolong wanita tersebut. Setelah semua masalah selesai, Ringo pun lantas melanjutkan aktivitas bekerjanya. Dan keesokan harinya, Ringo pun mendapat sebuah orderan untuk mengantarkan makanan ke sebuah perumahan elit. Dan kebetulan yang mengorder jasanya ialah wanita yang dijumpainya kemarin. Terlihat Ringo yang terpesona melihat wanita cantik yang ditemuinya tersebut. Singkat cerita, Ringo pun dipersilakan masuk untuk menaruh makanannya itu. Tidak lupa, Samara lantas memberikan upah dan tips yang banyak serta memberikan bintang 5 di hadapan Ringo atas orderan yang dia bawa. Hal itu pun membuat Ringo berterima kasih dan lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu pada malam harinya, terlihat sebuah mobil mewah datang ke rumah Samara. Ternyata yang datang ke sana adalah Pablito beserta ajudannya. Dan ternyata Samara sendiri adalah didik gemes dari Pablito. Ternyata kedatangan Pablito tak lain dan tak bukan adalah untuk mencicipi apem embem yang telah dihidangkan oleh Samara. Keesokan harinya, terlihat Ringo kembali mendapatkan orderan dari orang yang ia kagumi, yaitu Samara. Lalu, ketika ia telah sampai di rumah customernya itu, Ringo dikagetkan dengan melon customernya yang terekspos akibat basah kuyup. Samara lalu mengatakan kalau keran air di rumahnya mengalami kebocoran. Ringo yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas, ia pun lalu menawarkan diri untuk memperbaiki keran air yang bocor di rumah Samara. Sige, halika, pasok ka. Karena Ringo yang terlalu semangat, membuat airnya pun sampai muncrat ke arah Samara. Sehingga setelah semuanya beres, Samara pun harus mengganti pakaiannya. Tapi dengan sengaja, Samara tidak menutup pintu kamarnya. Sehingga hal itu pun membuat adik kecil Ringo meronta-ronta karena telah melihat pemandangan pucuk gunung yang sangat indah. Lalu mereka pun berbincang-bincang dan menjadi semakin akrab. Di tengah obrolan, Ringo ditelepon oleh pacarnya Sarah untuk segera pulang karena ngidam ingin makan putu bumbung. Naglilihi. Gusto po magpabili ng puto bumbong. Tanpa mereka sadari, tampak dari kejauhan anak buah Pablito sedang mengawasi mereka. Esok harinya, sang ajudan pun memberikan laporan. Mendengar hal tersebut, Pablito pun menjadi sangat emosi karena menganggap Samara telah main serong di belakangnya. Pablito pun menghampiri Samara dan membuatnya babak belur. Beruntungnya, saat itu Ringo berada di sana dan melihatnya. Ia yang penasaran lalu mencoba masuk ke dalam rumah Samara dengan cara melompati pagar. Lalu setelah berada di dalam rumah, Ringo pun terkejut dikarenakan melihat Samara yang tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Kemudian setelah itu, Pablito pun datang kepada ayahnya dan curhat jika ia telah menghabisi Samara semalam. Ditambah anak buahnya yang tertangkap saat ini akan diproses di pengadilan. Sehingga ia takut kalau kedoknya selama ini akan terbongkar. Karena stres dan takut akan dijebloskan ke dalam penjara, membuat Pablito larut ke dalam keterpurukan. Dan akhirnya ia ditemukan oleh Amanda telah meninggal dunia. Hal itu pun membuat keluarga dan jemaatnya menjadi kehilangan, terutama ibu Pablito yang begitu menyayanginya. Beberapa hari kemudian, Samara kini telah pulih dari masa kritisnya berkat pertolongan dari Ringo yang cepat tanggap waktu itu. Samara yang tersentuh hatinya lalu menceritakan kisah sesungguhnya kepada Ringo jika ia adalah cem-ceman dari Pablito, seorang mafia yang kejam. Samara terpaksa melakukan hal ini semua demi membayar hutang keluarganya kepada debt collector. Mendengar cerita Samara yang menyedihkan itu, Ringo pun berkata dia akan selalu di sampingnya dan menjaganya dari mara bahaya. Ringo juga berkata telah jatuh cinta pada Samara saat pandangan pertama.
Samara pun terlena akan bujuk rayu Ringo, membuat hatinya pun meleleh, dan lalu mempersilahkan Ringo untuk senam bersama dirinya. Esok harinya, Ringo pun menjadi target dari anak buah Pablito, lalu berusaha dijebak dengan menyuruhnya untuk mengirim paket yang sangat misterius. Namun, di tengah jalan, ia ditelepon oleh seseorang yang menyuruhnya untuk jangan menerima paket dari siapapun. Karena mendengar info kalau dia kini telah masuk ke dalam perangkat amang ayahnya Pablito. Mendengar kabar tersebut, Ringo lalu menemui Samara dan mengajaknya kabur dari kota tersebut. Dalam perjalanannya, Ringo dan Samara nampak semakin dekat. Tanpa terasa, mereka pun tiba di sebuah air terjun yang terletak di dalam hutan. Karena didukung oleh suasana yang sepi dan udara yang dingin, mereka pun lalu mencari kehangatan dengan senam bersama. Setelah senam dan badan terasa segar, tiba-tiba ponsel Samara berdering. Dan ternyata yang meneleponnya adalah Amang, yang mengatakan jika kini ibu Samara sedang disandera olehnya. Di sana, Amang berpesan untuk Samara beserta Ringo untuk menyerahkan diri kepada dirinya. Setelah perbincangan tersebut, secara tiba-tiba Samara diulti oleh Ringo, sehingga membuatnya pingsan. Kemudian, setelah Samara sadar dan membuka kedua matanya, dia pun mengetahui jika Ringo telah mengkhianatinya dan bekerja sama dengan Inang, ibu dari Pablito, guna menjebak Samara. Perbuatan itu Inang lakukan karena Samara membuat hubungannya dengan Pablito semasa hidup menjadi renggang karena dekat dengan Samara, hingga membuat Pablito kini telah meninggal. Demi menjebak Samara, saat itu ia merekrut Ringo yang melamar di tempat perusahaan ojol yang dia pimpin. Mengetahui hidupnya sudah tidak lama lagi, Samara pun lalu memohon sebuah permintaan untuk mengirim sebuah pesan terakhir kepada ibunya. Namun siapa sangka, Samara malah mengirim video senamnya dengan Ringo kepada Sarah, kekasihnya Ringo. Ringo yang kaget pun langsung kembali mengulti Samara, sehingga dia game over untuk selamanya. Sarah yang telah melihat video itu langsung menangis kejer, dikarenakan Ringo yang dianggap sebagai pria setia dan bertanggung jawab selama ini ternyata telah mengkhianati dirinya dan calon anaknya itu. Selanjutnya, Inang mengajak Ringo ke tempat suaminya Amang. Di sini diketahui fakta bahwa sebenarnya Ringo adalah anak Amang dari hasil tanam benihnya dengan pembantunya dahulu. Dan karena tidak mau bertanggung jawab, ibu Ringo pun diasingkan ke pemukiman kumuh dan serba kekurangan, hingga membuat ibu Ringo meninggal. Di sini juga terungkap bahwa Inang telah mengetahui bahwa sebab meninggal anak kesayangannya Pablito adalah karena ulah suaminya sendiri, yang tidak ingin ikut di penjara jika Pablito telah ditangkap karena kasusnya. Oleh karena itu, Ringo dan Inang pun ingin menuntut balas atas kematian orang tersayang mereka. Karena tak kuasa menahan amarahnya, Ringo pun tanpa ampun menghabisi semua orang yang berada di sana, termasuk ayahnya sendiri. Setelah Ringo merasa puas membalas dendamnya, secara tiba-tiba Inang menodongkan pistol ke arah Ringo, dan terjadi baku tembak antara keduanya, hingga mengakibatkan semuanya game over. Lalu di akhir film ini memperlihatkan Ringo yang telah menitipkan barang misterius itu agar dikirimkan kepada Sarah. Saat Sarah akan pergi dari kontrakannya, temannya pun datang dan memberikan kotak tersebut. Dan ternyata isinya adalah sekardus uang peso dengan jumlah yang sangat fantastis. Ringo juga berpesan hal itu ia lakukan sebagai rasa tanggung jawab terakhirnya yang mencukupi kebutuhan Sarah serta calon anaknya tersebut. Dan setelah itu, film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita film kali ini.
pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah balas dendam selalu berakhir buruk bagi yang melakukannya. Sekian alur film kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam fans film.